Bayangkan Anda mengirim anak Anda ke universitas negeri yang, ya, bergengsi lah ya. Pasti ada satu asumsi fundamental di kepala Anda. Betul, bahwa mereka aman. Iya, tepat. Bahwa figur-figur bergelar profesor di sana yang berdiri di balik mimbar-mimbar megah itu adalah para pelindung intelektual. Ada ekspektasi soal ruang aman lah di sana. Iya, ruang di mana pikiran mereka bisa dikembangkan tanpa rasa takut. Bener banget. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi ketika ruang aman kampus ini justru dirancang sedemikian rupa sehingga gelar akademik tertinggi itu malah berfungsi sebagai senjata eksploitasi yang seolah-olah nggak tersentuh? Nah, yang menarik di sini adalah ini realitas dari asimetri kekuasaan yang jarang banget kita bicarakan secara terbuka. Sepakat. Ketika kita membedah laporan-laporan dari tayangan Tribun News dan juga Tribun Jabar Video mengenai dugaan pelecehan seksual di Universitas Pajajaran atau UNPAD kita ini, nggak sedang melihat insiden acak loh. Bukan sekedar oknum yang hilaf ya. Sama sekali bukan. Kita sedang melihat anatomi penyalahgunaan wewenang, persis di level tertinggi sebuah hierarki institusi pendidikan. Oke, mari kita bedah hal ini di penelusuran mendalam kita kali ini. Kita akan membongkar tuntas bagaimana dinamika tersebut bisa beroperasi. Kita nggak cuma merangkum apa kejadiannya, tapi membedah bagaimana sistem membiarkan hal ini terjadi. Dan juga bagaimana institusinya bereaksi waktu skandal ini akhirnya meledak ke publik kan? Betul. Dan untuk Anda yang sedang mendengarkan dimanapun Anda beraktivitas ya, mau di lingkungan korporat, institusi medis, komunitas apapun, mekanisme manipulasi yang akan kita bahas ini punya pola yang sama persis. Sangat identik polanya. Yang menarik di sini adalah kontrasnya. Ada kontras yang sangat tajam antara pencapaian intelektual tertinggi dengan pelanggaran etika dasar yang mengejutkan. Ya, terduga pelakunya ini bukan staf biasa. Dia guru besar di Fakultas Keperawatan, berinisial IY. Puncak rantai makanan akademis lah istilahnya. Benar, puncak hierarki. Dan korbannya adalah seorang mahasiswi asing. Dia sedang ikut program pertukaran pelajar di sana. Kalau kita runut kronologinya, laporan itu menyebutkan bahwa guru besar ini menghubungi korban berulang kali lewat WhatsApp dan juga direct message Instagram. Dan pesannya tentu bukan soal tugas atau tenggat waktu akademik kan? Sama sekali bukan. Dia secara eksplisit meminta korban ngirim foto pribadi. Lebih gilanya lagi, spesifik minta foto saat korban memakai bikini. Wow, itu sudah sangat melewati batas etika apapun. Sangat. Dan ketika korban ini menolak, pelaku tuh nggak mundur. Dia malah memutar taktiknya dan bilang kalau komunikasi personal itu tujuannya buat, ini saya kutip ya, membantu meredakan tekanan akademik yang dialami si mahasiswi. Alasan klasik. Manipulasi berkedok perhatian akademik. Iya kan? Itu analoginya kayak seorang dokter yang nawarin obat ke pasiennya, tapi obat itu sebetulnya racun. Analogi yang pas. Nah, yang bikin saya mikir, kenapa sih dalih bantuan akademik ini sering banget dipakai? Apakah ini murni karena pelakunya merasa gelar profesornya bikin dia kebal? Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini murni soal dinamika kuasa. Pelaku sangat sadar kalau korban ini punya kerentanan ganda. Kerentanan ganda gimana maksudnya? Jadi gini, pertama, dia adalah mahasiswa. Artinya masa depan, nilai, dan kelulusannya bergantung pada otoritas kampus. Kedua, dia itu warga negara asing. Ah, iya. Dia jauh dari rumah. Betul, dia berada di negara asing, terisolasi secara kultural, nggak punya jaringan dukungan keluarga yang dekat. Status legalnya di negara ini kan juga terikat sama program kampusnya. Masuk akal. Jadi pelaku melihat dia sebagai target yang sangat mudah dikontrol ya? Persis. Pelaku menggunakan gelar akademiknya bukan buat mengayomi, tapi sebagai alat tawar. Pesan tersiratnya itu, saya yang pegang nasib akademikmu di sini, jadi ikuti permainan saya. Dia memanipulasi kerentanan itu. Tapi tunggu sebentar deh. Secara logika ya, korban ini kan warga negara asing. Bukannya dia justru punya posisi tawar yang kuat. Maksud saya, dia bisa aja langsung lapor ke kedutaannya dan bikin insiden diplomatik gede kan? Ya, secara teoritis memang begitu. Terus kenapa orang yang sekelas guru besar, yang logikanya sangat pinter kok berani ambil resiko sebodoh itu? Nah, pertanyaan Anda itu mengasumsikan kalau predator yang berkuasa itu selalu pakai kalkulasi resiko yang rasional. Padahal di lapangan nggak begitu. Oh, jadi mereka udah dibutakan sama kekuasaannya sendiri. Betul sekali.
Kekuasaan absolut di lingkungan tertutup seperti akademik itu sering melahirkan ilusi kekebalan. Guru besar itu terbiasa dengan kepatuhan mutlak. Asistennya patuh, mahasiswa pada nunduk, juniornya nggak berani ngebantah. Iya juga ya. Nggak ada yang berani bilang tidak ke dia selama bertahun-tahun. Tepat. Jadi, dia mungkin berasumsi, mahasiswi asing ini justru bakal takut bikin keributan karena takut dideportasi atau programnya gagal. Dia pikir otoritasnya nggak bisa disentuh. Tapi ternyata tebakannya salah besar. Ilusi kekuasaannya nabrak tembok realitas yang keras. Sangat keras, karena reaksi korbannya luar biasa asertif. Benar, korban ini nggak diam dan jelas-jelas nggak tunduk sama tekanan itu. Dia nolak dengan tegas, bilang nggak akan pernah mau bagi foto pribadi. Dan dia langsung memutus akses pelaku kan? Iya, karena merasa sangat nggak nyaman, dia langsung memblokir Instagram sang guru besar. Bayangin aja, keberanian mental seorang mahasiswa pertukaran yang secara fisik masih ada di lingkungan kampus itu, lo berani ngeblokir salah satu figur paling berkuasa di fakultasnya. Itu langkah yang luar biasa berani. Dia merebut kembali ruang personalnya. Tapi yang lebih krusial, keberaniannya ini memicu efek bola salju. Betul, dia melapor ke pihak universitas, bawa bukti chat lengkap, tangkapan layarnya semua utuh, dan dia ngasih izin bukti itu disebarluaskan buat ngebongkar pelanggaran ini. Tapi ada satu detail penting soal cara dia melapor. Nah ini, tunggu. Di sini saya melihat sesuatu yang agak menggelisahkan sebetulnya. Korban ini kan melapor ke pihak universitas. Tapi, dia melapornya melalui dosen lain. Iya, dia pakai proxy. Bukankah ini bukti nyata kalau sistem formal pelaporan di kampus itu masih sering dianggap terlalu menakutkan? Atau mungkin sulit diakses langsung sama mahasiswa? Apalagi kalau pelakunya sosok yang punya kuasa tinggi. Anda benar sekali. Dan itu analisis yang sangat valid. Menggunakan dosen proxy itu sebetulnya adalah strategi bertahan hidup yang paling masuk akal buat korban. Karena kalau dia maju sendiri, risikonya terlalu besar. Tepat. Kalau mahasiswa jalan sendirian ke rektorat buat ngelaporin guru besar, probabilitas laporannya menguap atau diabaikan itu sangat tinggi. Malah bisa-bisa kena victim blaming ya. Disalahin, dibilang salah paham budaya lah atau apalah. Nah, itu dia. Disinilah fungsi vital dari sekutu di dalam institusi. Dosen proxy ini berfungsi seperti kuda Troya. Dia bawa legitimasi sebagai sesama kolega. Sistem birokrasi nggak bisa dengan mudah ngusir sesama dosen yang datang bawa bukti sekuat itu. Saya paham. Jadi tekanannya beda kalau yang maju sesama dosen. Tapi ini nggak cuma berhenti di dosen proxy itu kan? Betul, ada tekanan dari akar rumput juga, dari teman-teman mahasiswa. Iya, kasus ini kan sampai viral berkat solidaritas dari BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa KMH Unpad, dan BEM Fakultas Keperawatannya turun tangan. Mereka nolak diam. Mereka mengawal kasus ini supaya nggak ada pembiaran. Tanpa tekanan solidaritas seperti ini, kasus yang melibatkan tokoh sentral itu biasanya gampang banget menguap. BEM berfungsi sebagai pengawas eksternal yang memaksa institusi bergerak cepat dan akuntabel. Dan dorongan ini akhirnya memang memaksa pimpinan puncak kampus turun tangan. Rektor Unpad, Prof. Arief S. Kartasasmita, langsung bereaksi. Respons rektoratnya terbilang sangat cepat ya. Sangat cepat. Beliau langsung menonaktifkan sementara guru besar tersebut dari semua kegiatan mengajar setelah terima laporan lengkap. Tapi, disinilah hal ini menjadi sangat menarik dan jujur aja mengejutkan. Ada ironi waktu di sini kan? Sangat ironis, guru besar I ini ternyata baru saja dikukuhkan sebagai guru besar pada hari Selasa, 14 April 2026. Maksud saya 14 April. Itu kan cuma berjarak beberapa hari dari mencuatnya skandal ini. Wah iya, itu sebuah ironi yang luar biasa tajam. Iya kan? Di satu sisi, kampus baru aja menggelar karpet merah, ngasih toga kehormatan, merayakan pencapaian akademiknya. Di sisi lain, di waktu yang nyaris bersamaan, orang ini lagi nyalahgunain posisinya buat minta foto bikini mahasiswinya. Ini benar-benar menelanjangi sistem evaluasi akademik kita. Seseorang bisa lolos verifikasi berlapis, publikasi internasional, evaluasi senat, tapi sistemnya sama sekali gagal mendeteksi kebangkrutan moralnya. Bener. Cuma ngukur angka kredit, tapi buta sama karakter. Nah, merespon krisis ini, rektor bikin tim investigasi khusus ya. Betul, tim gabungan. Rektor menyatakan komitmen, istilahnya zero tolerance terhadap kekerasan seksual. Beliau jamin sanksi tegas kalau terbukti. Tapi tim investigasi ini kan melibatkan Satgas PPKS dan Senat Fakultas. Ya, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bersama Senat Fakultas. Jadi pertanyaannya nih,
Senat fakultas itu kan isinya kolega-kolega si pelaku. Sesama guru besar, temen nongkrong, temen ngopi di kampus lah. Gimana kampus bisa memastikan nggak ada konflik kepentingan di situ? Ini memunculkan pertanyaan penting soal objektivitas ya. Memang ada resiko semangat korsa atau saling melindungi sesama kolega? Sangat mungkin kan? Biar nama baik fakultas nggak tercoreng gitu. Betul, dan disitulah letak signifikansi dari Satgas PPKS. Satgas ini dirancang justru untuk menjadi penyimbang independen. Di dalam sidang investigasi, ketika Senat Fakultas mungkin mencoba mencari celah birokrasi, Satgas PPKS hadir murni untuk melindungi perspektif korban. Menarik, jadi mereka tameng buat korbannya ya. Tepat, dan yang perlu digarisbawahi dari pernyataan rektor adalah beliau menekankan bahwa meskipun ada asas praduga tak bersalah dan butuh pembuktian ketat, titik keberpihakan universitas itu tetap berada pada perlindungan korban. Wah, itu pernyataan yang jarang banget kita dengar dari pimpinan kampus secara terbuka di awal kasus loh. Sangat jarang, biasanya kampus bersikap defensif. Transparansi rektor ini patut dipuji, apalagi beliau merilis video publik dan minta masukan masyarakat untuk bantu ciptain ruang aman. Ini sinyal jelas ke jajaran di bawahnya supaya nggak main-main dengan investigasinya. Dan ini membawa kita pada pelajaran penting dari penelusuran mendalam hari ini. Pelecehan itu bisa terjadi di level hierarki yang paling tinggi sekalipun. Tidak ada gelar yang menjamin integritas. Benar. Tapi, dengan keberanian buat mendokumentasikan bukti kayak nyimpen chat WhatsApp tadi, dan dengan dukungan solidaritas dari dosen proksi dan BEM, institusi segede apapun bisa dipaksa untuk bergerak cepat dan akuntabel. Betul sekali. Rektor Unpad sendiri berharap kejadian ini bisa jadi berkah dan hikmah buat memperbaiki proses evaluasi dan pencegahan ke depan. Tentu. Dan buat Anda yang sedang mendengarkan, dimanapun Anda beraktivitas, pahamilah alur pelaporan di lingkungan Anda. Punya sistem dukungan atau sekutu, itu adalah kunci paling ampuh buat melawan penyalahgunaan wewenang. Jangan pernah merasa sendirian dalam menghadapi figur berkuasa. Sepakat. Nah, penonaktifan sementara ini emang langkah pemadam kebakaran yang bagus. Tapi, melihat sang pelaku ini baru saja lolos evaluasi ketat untuk dikukuhkan sebagai guru besar di tanggal 14 April kemarin. Iya, ada lubang besar di sistem kita. Banget. Kita harus bertanya sama diri kita sendiri. Apakah sistem evaluasi akademik kita selama ini cuma sibuk mengukur kecerdasan otak dan benar-benar buta terhadap rekam jejak moral seseorang? Pertanyaan yang sangat valid untuk direnungkan oleh setiap pembuat kebijakan kampus. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut membongkar dinamika kuasa di penelusuran mendalam kita kali ini. Tetaplah kritis dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya.